Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamilatan Hibatullah dengan NIM 164251048. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait etika dalam penelitian digital sebagai penuntasan tugas dalam mata kuliah domain pengetahuan sains data. Pada part pertama awal ini saya akan menjelaskan terkait summary dari chapter 6, yaitu terkait chapter yang dengan judul Ethics dari buku Bit by Bit Social Research in the Digital Age. Di mana chapter ini membahas tentang pentingnya etika dalam penelitian digital, di mana tanpa kita sadari era digital sekarang itu sangat membawa dampak perubahan dan yang sangat besar dalam dunia penelitian, di mana mungkin kalau dari masa lalu penelitian seorang peneliti mungkin hanya bisa menggapai jumlah objeknya itu secara dalam jumlah puluhan ataupun ratusan, mungkin bisa lebih dari itu, tapi akan banyak biaya cost yang harus dikeluarkan dari peneliti. Beda hal dengan sekarang yang sudah masuk ke era digital, di mana seorang peneliti itu dapat menggapai objek yang sangat besar, jumlahnya sangat besar dalam aktivitas di sosial media, mungkin bisa sampai jutaan mungkin. Maka dari itu perkembangan teknologi ini membuat peneliti itu memiliki akses yang sangat besar, sangat berkuasa dalam data-data manusia, seperti aktivitas sosial media, terus juga lokasi, hubungan sosial, dan juga perilaku online dari pengguna yang menjadi objek penelitian tersebut. Karena dari itu penelitian digital ini memiliki manfaat yang besar, tapi juga memiliki kekhawatiran juga bagi pengguna terkait privasinya dan juga keamanan individu dari pengguna yang menjadi objek penelitian tersebut. Lalu penulis juga menjelaskan beberapa kasus kontroversial yang pernah terjadi terkait pelanggaran kode etis ini. Salah satu kasus yang dilibatkan yaitu kasus eksperimen Facebook, di mana terkait penyebaran emosional di sosial media, di mana Facebook ini melakukan penelitian tersebut tanpa pengguna tuh sadar kalau dia menjadi objek penelitian, di mana itu melanggar kode etis. Maka dari itu kasus-kasus yang dibahas tersebut tuh mungkin secara teknis mungkin ya berdampak dan bagus bagi penelitian tersebut, akan tetapi belum tentu dalam ruang lingkup etika dan moral itu benar. Maka dari itu penulis juga menjelaskan 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu respect for person, di mana seorang peneliti harus menghormati hak dan pilihan dari partisipan yang menjadi objek penelitian tersebut. Kedua, beneficent, di mana peneliti itu harus memaksimalkan manfaat dan meminimalisir kerugian dari penelitian tersebut. Ketiga itu justice, di mana peneliti harus membagi resiko dan manfaat itu secara adil. Keempat yaitu respect for law and public interest, di mana peneliti itu harus mematuhi hukum dan juga menjaga kepentingan publik. Lalu penulis juga membahas tentang tantangan utama yang dihadapi peneliti penelitian di era digital ini, seperti pertama yaitu sulitnya memperoleh informed consent dari jutaan pengguna. Informed consent ini apa? Informed consent ini bagaimana peneliti itu mendapat izin untuk menggunakan data dari jutaan pengguna tersebut. Yang kedua yaitu risiko kebocoran data. Yang tiga, privasi. Dan juga yang keempat itu kemungkinan data online dapat diidentifikasi kembali. Selain itu, chapter 6 ini menjelaskan juga ada 2 pendekatan dalam pengambilan keputusan etika. Ada 2 pendekatan, yaitu pertama consequentialism dan yang kedua itu deontologi. Kedua pendekatan ini memiliki fokus titik fokus yang berbeda, di mana consequentialism ini lebih fokus kepada hasil akhir dan deontologi ini lebih fokus ke moral, di mana consequentialism ini karena dia menilai dalam hasil akhir, jadi dia menilai apakah hasil akhir nanti itu membawa manfaat yang lebih besar atau membawa kerugian yang lebih besar. Maka itu kalau dengan pendekatan consequentialism ini kalau bisa manfaat yang lebih banyak berarti itu dapat diterima. Kalau misalnya kerugian yang lebih banyak, maka penelitian tersebut harus ditolak. Berbeda hal dengan pendekatan deontologi, di mana menitik beratkan apakah penelitian tersebut sesuai dengan kode etis, sesuai dengan moral, dan menjaga privasi dari pengguna atau pengguna yang menjadi objek penelitian atau tidak gitu. Maka
Maka dari itu chapter 6 ini menyimpulkan bahwa peneliti di era digital ini tidak hanya perlu untuk fokus ke teknis dari penelitian tersebut dan juga manfaat dari penelitian tersebut, akan tetapi harus sadar, harus realize juga apa yang dia lakukan ini sesuai dengan moral dan etika atau tidak. Oleh karena itu, tanggung jawab moral dan sosial menjadi bagian penting dalam penelitian sosial di era digital sekarang. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait nomor 2, yaitu apa relevansi dari urgensi etika penelitian digital ini dengan Indonesia, dengan kondisi Indonesia pada saat ini. Ada beberapa poin yang menjadi relevansi kenapa chapter 6 ini berhubungan terkait kondisi Indonesia sekarang, di mana mungkin dalam hal pertama, Indonesia ini kan kita masyarakat Indonesia ini memiliki masyarakat yang menggunakan teknologi itu sangat-sangat besar. Kontribusi teknologi di kehidupan sehari-hari itu sangat besar, dimana mungkin yang bisa kita lihat contoh saja dari penggunaan kita sehari-hari dalam media sosial, terutama yang mungkin Gen Z yang masih muda juga, dimana mungkin ya lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain halnya itu dibanding kegiatan dia di real life-nya gitu. Maka dari itu penggunaan sosial yang banyak ini yang memenuhi kehidupan sehari-harinya dan juga dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat-sangat banyak itu menyebabkan luapan data juga yang sangat-sangat banyak, di mana data pribadi dari masyarakat itu mungkin ya dari sekedar hal yang kecil seperti komentar dan juga share itu kan menjadi sebuah data juga, di mana itu selalu dikumpulkan setiap harinya. Dan juga yang menjadi urgensi concern besar dari Indonesia sekarang yaitu di mana terjadi juga beberapa kasus kebocoran data akhir-akhir ini, dimana itu menunjukkan bahwa privasi dan keamanan dari data masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna media sosial itu menjadi masalah yang besar juga. Selanjutnya yaitu banyak pengguna yang masih kurang memahami terkait pentingnya informed consent, dimana informed consent ini kan tadi terkait izin. Biasanya kan kita kalau memulai sebuah aplikasi kan kita pasti terkait ada persetujuan, izin, dan penggunaan segala macam yang sangat-sangat banyak itu tekstualnya. Nah, masyarakat Indonesia ini masih menyepelekan hal-hal yang tekstual yang banyak itu, padahal hal tersebut itu akan menjadi titik awal dari bagaimana data-data kita yang akan kita timbulkan, yang akan kita keluarkan, yang menjadi output dari aplikasi tersebut itu digunakan, apakah digunakan seperti macamnya itu kita tidak tahu kalau kita tidak membaca inform consent tersebut. Lalu data digital itu juga berpotensi untuk menggiring opini publik, di mana itu kita bisa menggiring opini publik melalui seperti sekedar algoritma, iklan, dan juga penyebaran info hoax, di mana dengan penggiringan opini publik ini dapat membuat kondisi natural terjadinya tuh tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu, tidak sesuai dengan yang ada di media sosial, karena ya masyarakat Indonesia ini mudah untuk terbawa opini publik di media sosial. Nah, lalu relevansi juga terkait Indonesia ini kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP, di mana ini menunjukkan bahwa Indonesia itu mulai memperhatikan terkait pentingnya privasi dan perlindungan privasi dan keamanan dari data-data masyarakat, di mana kondisi ini dengan adanya undang-undang ini menjadi titik awal lah yang bagus bagi Indonesia untuk memulai era privasi data yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu part ketiga, yaitu apa yang bisa dilakukan di masa depan terkait etika dan hukum digital yang menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan terkait apa sih yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dilakukan di masa depan terkait etika dan hukum ini. Pertama yaitu pasti itu memperkuat perlindungan data pribadi. Ini juga terkait khusus untuk Indonesia juga, di mana pemerintah juga perlu menguatkan penerapan dari undang-undang perlindungan data pribadi yang sudah menjadi langkah awal yang baik tersebut, di mana bagaimana pemerintah atau mengeksekusi dan membangun program-program untuk melindungi data pribadi masyarakatnya. Lalu yang kedua itu pengawasan penggunaan data, dan 3 sanksi bagi seorang melakukan penyalahgunaan data itu nanti seperti apa. Tujuan ini tuh agar data masyarakat itu tidak mudah bocor dan tidak disalahgunakan, dan juga masyarakat dapat merasa lebih aman terkait data pribadi mereka.
yang mereka share, yang mereka taruh di media digital, di dunia digital. Selanjutnya yaitu terkait meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini terkait juga tadi sempat saya singgung di bagaimana masyarakat Indonesia masih kurang terkait informed consent, di mana masyarakat Indonesia masih kurang memahami bagaimana hak data mereka digunakannya tersebut. Maka itu masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya privasi digital, keamanan akun dan data mereka, dan juga bagaimana risiko mereka membagikan informasi pribadi di media sosial tersebut. Mungkin dari hal sekedar sekecil itu yang dimana mungkin kita nggak terlalu mempermasalahkan, tetapi itu data yang kita share di media sosial sebagai data informasi pribadi itu juga memiliki resiko bagaimana data tersebut dapat digunakan ke depannya itu nanti seperti apa. Selanjutnya yaitu memahami syarat dan kebijakan aplikasi. Ini terkait tadi di mana masyarakat Indonesia masih kurang perhatiannya terhadap syarat dan kebijakan aplikasi tersebut, di mana mungkin kita menyepelekan syarat dan kebijakan aplikasi tersebut, akan tetapi dari syarat kebijakan aplikasi tersebut bagaimana data kita nanti dapat digunakan dan dapat dieksekusi nantinya seperti apa gitu. Selanjutnya itu poin terakhir, yaitu transparansi dari platform digital, di mana ini terkait perusahaan teknologi itu harus lebih terbuka terkait apa data yang dia gunakan, apa data yang dia kumpulkan, terus juga bagaimana dia menggunakan data-data tersebut, dan juga siapa yang dapat mengakses data tersebut, agar pengguna dari teknologi tersebut tuh merasa lebih aman dan tidak merasa dimanipulasi data-datanya gitu, karena sifat datanya yang sudah transparan tersebut. Baik, selanjutnya adalah ide penelitian yang saya rencanakan saya akan lakukan sama kuliah, di mana saya memiliki ketertarikan besar di bidang renewable energy dan juga smart city, di mana topik tersebut sudah menjadi topik yang sering dibicarakan di akhir-akhir ini. Maka dari itu saya berpikir untuk membuat penelitian terkait analisa segmentasi masyarakat terhadap adopsi mereka tentang smart renewable energy ini, berdasarkan kepedulian privasi mereka, di mana kan penggunaan dari smart city, IoT dan AI yang terintegrasi ini kan menyimpan banyak data pengguna yang mungkin kita tidak sadar kalau itu tuh data privasi, seperti misalnya penggunaan listrik, di mana kapan listrik tersebut tidak gunakan, itu kan bisa menandakan bahwa berarti penggunanya sedang tidak ada di rumah dan segala macam, dan lain halnya seperti kapan keadaan rumah lagi kosong, dan juga kapan listrik tersebut dan air tersebut digunakan segala macam. Walaupun itu sekedar data yang mungkin tidak kita sadari bahwa data itu privasi, tapi ternyata data tersebut tuh bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagai seperti mungkin seperti hal yang mungkin meminimalisir kasus pencurian, di mana kan dengan ada data tersebut kita bisa tahu bahwa kapan rumah lagi kosong, kapan rumah lagi kapan rumah lagi ada penghuni juga. Maka dari itu ada juga saya berpikir kalau bahwa nanti ada yang peduli terkait hal tersebut, ada juga yang menerima saja, dan ada juga hal yang mungkin variabel konsentrasi lain dari masyarakat. Maka dari itu saya berpikir untuk meneliti bagaimana menganalisis segmentasi dari masyarakat terkait adopsi smart renewable energy tersebut. Karena itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari masyarakat Indonesia dalam menerima teknologi tersebut. Maka dari itu saya berpikir topik penelitian ini adalah topik yang menarik. Baik, mungkin sekian dari saya yang sudah menjelaskan mulai dari bagaimana penjelasan terkait chapter 6 di buku Bit by Bit tadi, terkait etika dan penelitian, dan juga bagaimana relasi dengan Indonesia, dan bagaimana apa yang bisa dilakukan, dan juga ide penelitian saya. Maka dari itu saya berharap penjelasan saya pada video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.